tunggu ada recording. Oke, Ya, mm-mm. let's go. Apa Ya, ya? jadi apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini? Kayak sesuai dengan tugas yang diberikan, kita kayaknya akan diskusi ini ya. Soal rencana Ini aktualisasi berkaitan apa sih yang mau kita berikan untuk PU? Apa bahasa Inggrisnya, Bang? Tahu. Gak apa, dapat relax aja. Jadi apa sih yang kalau disesuaikan dengan format tugas itu? Kayaknya Jeffrey bisa menjelaskan kayak. lah kok saya yang ditanya abang loh. Ya kan? Abang bebas mau Bang Jeffrey, Bang Carlon. Apa Bang bahasa Inggrisnya tadi itu? Masih mikir ya. Aku tiba-tiba ditranslate jadi bahasa Jepang aja sih aku. Iya Aku kan? nggak paham. Hmm. Kalau bahasa Ya, Jepang mah, semua lancar sih ya. Nah, lancar. ya kan. What we can do for PU To ya, make kalau PU seingat better aku. and stronger. Ya, What we jadi can temanya do. tuh, what we can do to make PU better and Nah, to stronger. make tuh Stronger. Yes. kan Jadi lancar banget, mantap Nah, gue, proud gue. Udah Harus kayak kita kayak lidah apresiasi. bule bang. Terus cocok sih kalau pindah. Tapi harus stay ya di Indonesia ya. Nah, kabur aja jadi dulu kayaknya. jangan. kita ini aja kita mau bahas tentang nilai-nilai bela negara. Salah satunya nih ada hubungannya juga nih sama soal kabar aja dulu yang kemarin tugasnya sudah kita buat, Betul. Betul. ya kan? Kalau menurut abang dan kakak sekalian, ada nggak sih yang hashtag kemarin itu hubungannya dengan nilai-nilai bela negara? Ada lah harusnya ya. Ke indikator ini ya berarti ya kayak Hmm. apa sih? Kayak Cinta indikatornya. tanah air Cinta mungkin? tanah air. Hmm. Ada yang bilang dia dia cinta tanah air. Yang kabur aja dulu itu ada juga yang bilang dia nggak cinta tanah air gitu loh. Ya pro pro dan kontra pastinya. Nah, kalau menurut yang lain gimana tentang hubungan kabur aja dulu dengan Cita Tanah Air ini sebagai bentuk gerakan kita untuk bela negara. Apalagi kita ASN ya sekarang statusnya. Kalau AS. sebenarnya kalau kita ASN mungkin nggak bisa kayaknya kalau kabur aja dulu. Atau kalau pendidikan, misalnya kayak kita pendidikan gitu, tugas belajar mungkin bisa Nah, kabur aja dulu. nah, Yes, cara kita mantap. kabur aja dulu itu dengan cara lolos LPDP, ikut tugas belajar, tapi balik lagi ke Indo. Balik lagi. Untuk Sesuai membangun ini ya. Indonesia. Oke. Bangun Terus sesuai ini ya berarti sesuai tema to make PU better. Better Better and and stronger. stronger. Better and stronger. stronger. Benar juga caranya dengan ya kita kuliah lagi di luar tapi hasil dari apa yang kita dapatkan di sana itu juga untuk kontribusi ke negara kita tercinta ini. Nah, Betul. kalau Betul. misalnya kayak pengaplikasian kantor gitu mungkin kayak ini ya kayak disiplin apa nggak datang terlambat dan sebagainya. Dari hal-hal kecil dulu. Apa aja tuh biasanya Bang contohnya kalau untuk Cita Tanah Air ini? Cinta tanah air ya contohnya ya kayak bangga menggunakan produk-produk Indonesia gitu loh Kak. Kayak menggunakan baju batik setiap hari ke kantor gitu. Terus misalnya nih pas jam-jam makan siang kita keluar Hmm. ya belinya yang produk-produk yang UMKM gitu loh, produk lokal, jangan yang bentar-bentar kemana gitu kan. Terus ya selanjutnya kayak mendukung kampanye gitu, misalnya kampanyenya bangga buatan Indonesia gitu, atau gerakan yang serupa di media sosial gitu. Apalagi kita Gen Z gini kan, Gen Z Yes, semua nggak ya? benar banget. Nah, Gen Z itu karena kan ya, buatan Ada Indonesia yang itu enakan. ada yang milenial kayaknya. saya sih milenial, milenial ujung loh. Milenial akhir ya. Hmm. Ya, penutupan. Tahun tujuhnya ada Assalamualaikum Gen Z. Hmm. Ya karena produk Tapi lokal aja itu udah enak banget kan untuk Hmm. makanannya. Gimana Bang Murah-murah Karlon? lagi. Kalau menurut Bang iya, Karlon? tapi menarik tuh kata Bang Jeffrey bilangnya tadi apa? Kita pakai baju batik kerja tiap hari gitu ya.
Tapi kalau kita Iya, PU kayaknya nggak bisa deh. Setiap hari kebetulan Jumat udah ya, ada setiap ya hari Jumat, Ya, jadwalnya ya, udah ada setiap aturan. hari kakak Jumat. abang sekalian. Hmm. Setiap hari Jumat. Cuman keren sih sebenarnya kayak ide, tapi harusnya bukan yang kayak cuman dipakai untuk kerja. Mungkin untuk daily Enggak. activity Hmm. ya kan, daily activity Ya. kayaknya seru loh. Karena kalau aku lihat makin banyak model-model batik itu yang modern. Tapi Hmm. juga tetap menunjukkan kalau kita tuh bangga akan produk buatan Nah, Indonesia. poinnya di Ya, sana kita tuh harus ya, bangga. Kalau pakai batik kita bener-bener. harus bangga. Kalau Hmm. dari em, kalau hubungannya sama kantor nih kira-kira apa aja ya yang tentang cinta tanah air? Karena kita kan lagi ini nih bahas tentang PU. Gimana kalau Hmm. misalnya menurut Abang di Ya, unit kerja itu sendiri? ya sih kayak menjaga nama baik unit kerja itu termasuk cinta tanah air loh. Menjaga nama baik unit kerja itu bisa dengan kita bijak menggunakan media sosial ya. Terus bekerja dengan profesional dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yaitu selanjutnya kayak tidak membocorkan informasi internal unit kerja yang bersifat rahasia kepada pihak luar. Ya, kayak gitu sih contohnya yang soal cinta tanah air dengan indikator menjaga nama baik unit kerja. Ya karena Hmm. bahaya juga kan ya. Gimana pun Hmm, apapun yang terjadi kita harus menjaga nama baik. Even kita mau pergi kemana pun sekarang identitas kita itu bukan sebagai individu aja gitu, tapi udah ada hmm, menyandang status sebagai seorang ASN. ya betul. Nah, Nggak bisa oke. sembarangan lagi. Iya kan? Untuk segala aktivitas kita sekarang kita harus mengingat tentang si apa namanya itu slogan kita. Ada yang masih ingat? Sebagai seorang ASN. Berakhlak, Yes. Nah, kita berakhlak. harus pokoknya kita pergi kemana aja kita harus ingat itu dalam pikiran kita tentang berakhlak ini. Kalau slogan PU ada kan ya slogan PU? Ya, Katara. Bekerja keras. Slogan ya. Takut Slogan tiba-tiba PU. nyanyi. Ya kan? Kayaknya Bukan kita itu. harus Mars nggak sih di sini? Kan kita sangat ini menjaga nama baik Kementerian PU ini ya. Jadi kita pasti udah harus hafal banget nih dari Mars terus juga slogan yang tidak pernah berubah itu. Jadi, jadi Cerita kita minta Katara nyanyi nih. Boleh, Gak usah nyanyi deh, Katara. bacain slogannya aja. Kok Apa tiba-tiba aja tuh nyanyi? Kak? Kalau slogan di PU Oh, ini. kalau slogan kita tuh sigap membangun negerinya. Kita sebagai siswa ini kan tugasnya memang Kita tambah bangun negeri ya berarti juga yang kayak bekerja keras. Apa lagi itu ya? Bekerja tepat. Gerak Mungkin Kak Naomi cepat. bisa menambahkan kerja keras, Kalau bergerak cepat. jadi kan nyanyi kan? sekarang kalau misalnya yang tahun sebelumnya itu kan kita masih Yes. gabung tuh PUPR. Benar, Iya. slogannya tuh sigap membangun negeri. Tapi karena sekarang udah dipecah, slogannya berkembang nih. Jadi Ya. bekerja keras, bergerak cepat, dan Cepat dan bertindak bertindak tepat. tepat. Wah, Nice, Lewis. Ini benar-benar apa itu namanya insan PU. Nah, insan PU yang sampai ke mendarah daging. Oke, kalau itu kan tadi kita bahasnya tentang ini ya, cinta tanah air. iya, Selain itu, apa lagi ya? Kayaknya masih banyak ya indikator tentang bela negara ini. Masih luas Iya. banget. Kalau salah satu yang aku ingat itu tentang ini, sadar berbangsa dan bernegara. Kalau apa aja ya? Maksudnya kira-kira aksi apa sih yang kita bisa lakukan dari sadar berbangsa dan bernegara ini? sadar berbangsa dan negara ini kan kita sebagai warga negara Indonesia semua peraturan undang-undang. Kalau contohnya di kantor itu kita menepati peraturan jam kerja, katanya kalau Hmm. terus jangan pulang sebelum waktunya. Terus Yes. contoh lainnya itu kalau kita di PU itu kita ada apel ya, tiap minggu kalau di sini tuh. Jadi kita harus mengikuti apa lagi. Itu sih mungkin kalau contoh lainnya itu sekarang CPNS nih, kan Mm-mm. kita mengikuti Latsar. Jadi kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di Latsar itu dengan penuh tanggung jawab dan mengumpulkannya juga dengan tepat waktu. Itu sih. Ini ya lebih kayak apa sih gimana caranya kita itu sebagai seorang ASN PU harus
mengikuti atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau menurut abang kakak yang lainnya nih tentang sadar dan berbangsa dan bernegara, khususnya yang terkait dengan PU ya, apa aja sih aksi yang bisa kita lakukan? Satu deh, satu. Masing-masing satu deh. Dari Kak Naomi, Bang Jeffrey, Bang Karlon. Coba ya, kalau dari aku sadar berbangsa, masuknya suaraku. Masuk, aman. Sadar berbangsa dan bernegara kalau diimplementasikan di Kementerian PU tuh nah, tidak membedakan pelayanan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. It's Karena right kan ya. Iya. kita itu kan pelayanan kepada masyarakat dan kita kan ada di berbagai daerah tuh. Jadi bukan berarti contoh aku aslinya misal dari Sumatera, hanya karena aku ditempatin, let's say aku ditempatin di Kalimantan, aku hanya pro sama orang Sumatera, bukan yang kayak gitu, tapi kita harus netral gitu. Benar sekali ya. Kalau menurut Bang Karlon nih, apa sih yang bisa kita berikan aksi dari indikator sadar berbangsa dan bernegara? Kalau kita bicaranya berbangsa atau sadar berbangsa bernegara ya, kayaknya kita memang harus patuh aturan, sadar bahwa kita punya pemerintahan. Jadi kita nggak boleh nih sembarangan ngelanggar aturan, karena kita ya mengakui kata dan kita sadar gitu bahwa kita ini berbangsa dan bernegara. Ada pemerintah yang yang patut kita patuhi aturan-aturan yang berlaku. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. It's good a point. Ya, nah, terus kalau menurut Bang Jeffrey gimana nih aksi yang bisa diberikan oleh seorang Bang Jeffrey sebagai ASN PU? Ya, sebagai SNTU ya kalau sikap sadar berbangsa dan bernegara yang bisa diimplementasikan di Kementerian PU ini ya menurut aku sih mendukung, salah satunya mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya Mm-mm. fokus pada kota-kota besar, tapi juga memastikan daerah terpencil mendapatkan akses jalan, jembatan, air bersih, dan perumahan yang layak. Itulah dari Kementerian PU yang salah satunya ya yang bisa diimplementasikan sikap sadar berbangsa dan bernegara itu. Ini berarti ini ya pembangunan merata yang Mm-mm. gimana caranya dampaknya itu bisa langsung ke masyarakat. Masyarakat, betul. Benar. Nah, aku ada ini nih ada poin yang menarik dari yang Kak Naomi bahas tadi soal perbedaan. Ini kan ada kaitan erat ya dengan ideologi negara kita, Pancasila. Yes. Pancasila Betul. keberapa nih? Kalau tentang membangun toleransi, ya. Kayaknya sila Persatuan persatuan. Indonesia. Ketiga, Ya, sila ketiga. Ketiga, persatuan. Persatuan Indonesia. Kalau dari apa ya? Hubungan Pancasila itu banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Mm-mm. Kayak kita tetap apa ya berteman meskipun beraneka ragam nih suku budaya. Kalau bisa membangun toleransi, paling enggak ya kita bertukar pengetahuan tentang misalnya agama ini, agama A dan agama B, terus suku A, suku B. Nah, kalau menurut abang siapa ya, ya abang atau kakak siapa nih yang mau aku tunjuk atau mungkin mau menyerahkan dirinya untuk memberikan satu aksi tentang setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai salah satu indikator bela negara nih. Siapa ya? Oke, Pak. Aku tunjuk aja sih kayaknya ya. Nah, untuk tiga ini Bang Karlon, boleh? Oke. Nah, jadi menarik nih kalau kita bicara tentang ideologi kita ya. Kalau kita jabarin satu-satu, kan Pancasila itu kita bahas yang pertama itu ketuhanan, yang kedua itu kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga Yes. itu pokoknya persatuan. Yang keempat tuh ada musyawarah. Nah, yang diterima itu baru keadilan. Nah, kalau kita implementasikan nih ke kantor atau di lingkungan kerja kita, berarti kita tuh nggak boleh nih membeda-bedakan teman berdasarkan ras, suku, agama, dan juga kita wajib atau harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Terus dan juga kita di kantor itu ya utamakan dulu musyawarah gitu ya, rapat-rapat, memberikan pendapat, mendengarkan juga pendapat dari orang-orang lain. Dan juga kalau kita bicara tentang kemanusiaan dan keadilan, ya kita selama di kantor ini mungkin kita berteman, berinteraksi sosial, ya mungkin kalau ada teman yang butuh bantuan
atau kayak ada keadaan tertentu ya, keadaan tertentu yang kita nggak tahu nih ke depannya gimana, kita turut ikut andil misalnya gitu, bersosialisasi sama teman-teman yang lain. Intinya kita jangan jangan membeda-bedakan lah antara misalnya dia, wah dia itu suku ini, kita misalnya gini, kalau aku kan di Padang, misalnya ada teman-teman yang dari Medan atau dari Jawa, ya kita nggak perlulah kita membeda-bedakan teman berdasarkan suku. Apalagi kalau masalah agama. Jadi kayaknya mari kita satu aja, jangan 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 membeda-bedakan teman gitu. Pokoknya berarti kalau dari Pancasila ini ternyata dari sila satu sampai ke sila kelima itu ada hubungannya ya, saling berkaitan Iya, satu sama saling lain. berkaitan. Terus ada lagi sih ini apa ya, bahasan menarik tentang Mm-mm. yang mungkin sering terjadi, tapi nggak cuma di sektor pemerintahan, juga di sektor swasta, tentang lembur atau bekerja melebihi jam Hmm. kerja. Nah, kalau pendapat abang dan kakak ini ya, secara umum aja deh, sebelum kita kaitkan dengan bela negara, gimana sih pendapat atau pandangan kakak dan abang sekalian tentang lembur atau bekerja melebihi jam kerja ini? Apakah bisa kita lihat sebagai ASN yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya atau justru mengabaikan hak asasi manusia sebagai pekerja. Mulai bisa dari Kak Naomi Hmm. dulu mungkin. Kalau misalnya kita cerita soal lembur tuh kita harus tarik mundur dulu ya. Di lemburnya kenapa? Apa karena dia telat datang terus harus ganti jam jadinya lembur, atau misalnya sebenarnya dia on time hanya karena Yes. banyak mainnya, banyak di jam kerja dia hahihi, terus ternyata kerjanya nggak kelar baru dia nyelesain kerjanya di luar jam kerja. Tapi kalau menurutku untuk tipikal orang yang datang on time, kerja serius di jam kerja, tapi kerjaannya belum selesai itu untuk meluangkan waktu dan lembur, itu sebenarnya termasuk dalam rela berkorban untuk negara sih. Apalagi kan kita di PU ya, di mana Mm, mungkin kita harus ngejar, let's say kita harus ngejar laporan untuk kayak yang sekarang lagi rame kan swasembada pangan. mm-mm. Mungkin kita harus ngejar laporannya biar bisa dikirim ke atasan kita, jadinya kita harus lembur. Karena untuk kesejahteraan bersama, menurut itu salah satu contoh rela berkorban juga. Kita rela ngorbanin waktu kita lebih lama di kantor biar kerjaan kita selesai dan on time untuk ngasih laporannya ke atasan. Tapi dengan catatan kita harus disiplin ya di jam kerjanya. Bukan Yes. berarti diwajarkan untuk lembur di jam kerjanya tapi dia main-main. Nah, kalau itu baru itu ada yang salah gitu. Ya, berarti nggak yang kayak apa ya, tanpa kepentingan gitu kan, tiba-tiba Benar. suruh lembur segala macem. Ya kan kalau bahas lembur ini tuh panjang banget sebenarnya pembahasannya Ya. gitu. Dan kita nggak punya banyak waktu untuk membahas tentang lembur ini karena selalu ada aja hal-hal penting yang berkaitan tentang pekerjaan yang membuat kita harus lembur atau bekerja melebihi jam kerja. Terus juga ini aku ada ingat tentang menjadi relawan. Kan akhir-akhir ini mungkin ya atau beberapa tahun belakangan lumayan sering ya Bang Kak terjadi bencana di Indonesia ini. Ya nggak sih? Ada yang ingat nggak salah satu bencana yang terjadi? Baru-baru ini tuh kayak yang di daerah timur, kalau nggak salah sempat rame yang gunung apa ya namanya yang erupsi. Apa itu ya yang di daerah mana itu? Lupa aku. Lewat Tengah Tobi bukan? Lewat Tobi ya? Iya yang Tobi. eh yang NTB apa ya? Iya Hmm, Lewotobi. lewat Tobi. Hmm. Nah, itu kan Iya sangat berdampak ya untuk kehidupan masyarakat sekitar. benar. Nah, kira-kira sebagai ASN nih, ASN PU ya, kalau menurut Katara, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak dari bencana yang terjadi ini? terjun langsung menjadi relawan itu belum bisa ya, misalnya kalau ya jauh. Mungkin dari kita sendiri itu bisa berdonasi, mendukung pemulihan di sana. Itu sih kalau yang kita bisa lakukan dari jauh. Ya,
Oke, kalau misalnya nih ya, kan donasi ini juga banyak banget kan ya yang apa namanya ngadain event, bukan ngadain event, ngadain donasi ini untuk bencana. Tapi nggak jarang pernah dengar nggak sih tentang ini donasi yang dikorupsi? Pernah. Nah, Sering. Itu tuh sering yang badan zakat iya Ya, kayak kan. gitu-gitu. zakat aja. Jangan, aku juga pernah dengar waktu itu waktu masih kuliah, di mana kan mahasiswa kan ya yang ngadain donasi ini, tapi Hmm. ternyata baru diketahui dananya itu ada sekian persen yang dikorupsi sama ketua. Bayangkan, Wah. ketua Ya. dari penggerak donasi ini itu kan benar-benar sangat, ya bahasanya apa ya, moralnya perlu dipertanyakan. Hmm. Apalagi ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak untuk membantu orang lain. Kalau abang kakak sendiri pernah ini jadi relawan untuk bencana? Jujur kalau aku pribadi belum ya untuk relawan bencana. Kalau aku sih yang terkena Ya, bencana sih, bukan jadi relawannya aku. Oh, yang waktu Gimana kapan itu bang Bang? pernah kenanya? Pernah kena bencananya? Gempa 2009 apa ya? Ya Bang ya? Oh, Ya, ya, Padang. Ya, 2009 gempa Sumatera Aceh. Barat Padang. 2009. Nah, oh Oh, sempat kena juga ya. ya. Itu Meng- gimana tuh mengung- bang kondisinya saat itu? kalau di kampung aku sih emang nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Cuma ada beberapa rumah yang retak doang, nggak sampai hancur. Karena aku agak jauh ya dari titik gempanya. Cuma tetap aja kita takut. Terus semingguan itu tidur di halaman gitu, kayak dibikin tenda oh, darurat gitu. Nggak ada yang berani ke rumah, soalnya kan masih sering terjadi Iya, susulan-susulan gitu. Jadi takut. banyak Mungkin gempa Bang susulan. Carlona atau Tara juga ngerasain gitu ya. Ya, 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 sama. sama-sama orang Sumatera Barat gitu. Ngerasain, apalagi yang di daerah Pariaman sama Kota Padangnya, ngeri kali aku Oh, ngelihatnya aja udah gimana gitu. Gimana Bang? bener-bener Kayak kerasa gitu. ya berarti ya gempa waktu Ya, itu. benar kerasa Ma- itu. mau lari keluar rumah aja susah. Hmm. Kalau kalau ini waktu apa? gempa yang tsunami Aceh itu ke tempat bener-bener goyang banget. Padahal Aceh ke Ah, kena juga Siantar tuh berarti. jauh. Kena juga. Yang kerasa dampaknya juga ya ternyata dari gempa Aceh Oh, 2004 itu ya. iya yang tsunami. Nah, itu ada nggak yang mungkin menjadi highlight bantuan dari negara nih seperti apa sih yang dilihat pada saat itu? Kan tadi katanya ini kan relawan nih juga berkaitan dengan yang namanya bela negara. Ya mungkin sekiranya apa ke depan kita nggak akan pernah tahu nih kan ya bencana terjadi di mana. Siapa tahu bisa jadi acuan atau motivasi kita untuk turun terjun langsung sebagai relawan. Kalau bantuan-bantuan sih paling ya bikin tenda darurat, dapur dapur umum, dapur darurat itu kan. Terus yang kayak perbaikan infrastruktur mungkin belum di saat itu juga kan, belum. Yang penting orang kan menyelamatkan orang-orangnya dulu, bukan langsung ke infrastrukturnya. Paling penyediaan air bersih, paling terus sanitasi, terus pembangunan hunian sementara kayak tenda-tenda pengungsian gitu. Menurut sih, terus yang kayak makanan-makanan itu, bantuan-bantuan logistik itu kayak pakaian, makanan gitu itu sih dari relawan-relawan luar, sampai luar negeri juga kan, dari Amerika segala macam ada yang datang waktu itu yang ke Padang itu. Oh, Hmm. juga keren juga ya. Berarti ini ya tanggap gitu yang tentu nggak jauh-jauh lagi nih dari slogan PU bergerak cepat, Iya. Bertindak tepat. bertindak tepat. Nicely. Nah, kalau misalnya nih kita nih sebagai ASN nih kan kadang kerjanya suka apa ya? Ya kadang pulangnya tepat waktu sih. Cuman lumayan banyak juga yang harus kita kerjakan. Gimana sih cara abang dan kakak menjaga bahasanya itu kalau Gen Z itu mental health, yes, nah, mental health dan kesehatan fisik. Mungkin kalau misalnya dari aku ya, dari kantor sendiri itu termotivasi dengan kegiatan setiap Jumat. Mereka rajin melaksanakan pertandingan mini, volley, terus juga di sini itu disediain kayak beberapa alat gym dan juga ini apa namanya yang table untuk main tenis meja. Nah,
Pimpong. Ya, tenis pingpong. Jadi PU sangat menurut aku PU sangat ini sih memfasilitasi Memfasilitasi. ya kan untuk Ya. kesehatan fisik warganya ya, warga PU. Mm-mm. Kalau dari abang kakak sendiri gimana sih cara menjaga diri untuk tetap waras dan tetap fit nih tubuhnya? Mungkin bisa dari Bang Kardon dulu. Kalau di ini kita ambil contoh di BWS 5 ya. Jadi kita itu di sini setiap Senin sore itu ada ngadain mini soccer nih sama-sama Oh, teman-teman di sini. Terus setiap Kamis malam itu ada badminton. Nah, terus ada juga setiap apa ya lupa. Ada juga main tenis. Terus kalau ada yang lembur atau kita sampai sore juga ada disediakan tempat gym sederhana gitu sama lapangan pingpong, tenis meja. Jadi mungkin kalau untuk jaga kesehatan fisik ya olahraga yang teratur gitu kan. Terus hmm, sebenarnya in- olahraga antar kita itu juga menjaga mental kayak. Jadi ketika kita udah stres nih di kantor nih, hmm, kita kumpul sama teman-teman sama abang-abang, main mini soccer, ngobrol, interaksi juga kayaknya juga ngilangin stres. Jadi raganya sehat, mentalnya juga aman lah gitu mantap. ya. Nggak kerja 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 Betul betul. Kayaknya pusing. ini ya ASNPU tuh bisa loh jadi atlet untuk ikut Pornas. Bisa, bisa banyak kayaknya. Ya. Kayaknya latihannya lebih rutin Eh, dari atlet itu sendiri. Oke, kalau misalnya dari Kak Naomi ini kan tadi udah bahas tentang kesehatan fisik gitu ya, yang dilihat dari lingkungan kantor. Kalau menurut Kak Naomi tentang mental health ini, tips and trick gimana tuh? Mental health agak susah ya. Kalau sejauh ini, oh, mungkin kalau mental health untuk dari level diri sendiri itu mungkin pertama kita sharing sama teman-teman kita. Jadi stresnya tuh nggak ditahan sendiri. Ya. Terus kan kalau misalnya kita cerita mental health, mungkin nanti di saat kita udah liburan, kita bisa meluangkan waktu kalau kita udah dapet cuti nih, Tuh, meluangkan waktu buat ya, liburan atau tahun lagi ya. mm-mm, Ya, setahun lagi. kan sabar ya, kita Sabar, semangat. sabar. Sahabat. kita Masih lama pribadi cuti. kan kita Ya, pribadi tuh punya cara masing-masing nih kayak contoh mungkin ada yang senang biar dia nggak stres itu mungkin let's say main makan makanan enak atau misalnya ada yang senang konseran nonton artis-artis K-pop bisa tuh diluangin waktunya kalau udah sampai di rumah itu tuh. sih kalau memang udah mentok banget dan butuh butuh pandangan profesional nggak ada salahnya kita untuk pergi ke profesional kalau untuk mental health. Kalau dari aku sih itu. Kayaknya Oke. di PU juga disediain kan Nah, iya, konseling-konseling kayak gitu ya. Ya, Kita di ada PU juga disediain. fasilitasnya. pun Ada. ada fasilitasnya. Ya, Bisa Fasilitas sial. dihubungin mungkin dari Call Bravo ya. center itu, iya. iya. Ada call center di Di Bravo. Bravo. Kalau Oh aku ya, ini waktu kita healingnya orientasi cuma kemarin ya. Iya. Bener. kalau aku healingnya cuma simple aja aku, motoran aja, muter-muter nggak jelas Wah, aja. seru Wah, banget. Terus pakai Anak pakai naik helm, motor. tutup helm, nyanyi-nyanyi aja nggak jelas tapi sendiri. Tuh, nggak nangis kan bang? Hah? iya kan. Nggak Ternyata nangis diam-diam kan? galau. Nggak. Aku motorannya yang bermanfaat sambil Iya. ngojek. Pulang kerja aku Ma- ngojek. Oh, luar Bang Jeffrey di Wow, biasa. Pekanbaru kan ya? Ya, Keren. Ya, sangat-sangat diam-diam motoran ini sampai ya. Bukit Tinggi itu. Produktif bisa. Bang Jeffrey ini. Nah, pulang kerja bisa ini lagi, ambil job lagi. Ya, gitu. Mau gimana ya? Emang buat healing sih. Buat Healing. healing. Nice. Hmm, Nah, healing yang healingnya sangat bermanfaat. menghasilkan. Nah, Menghasilkan. ya kan kalau menurut Kak Tara nih ya, kira-kira apa sih yang dari kita udah jaga mental, jaga fisik ini dampaknya buat PU seperti tema awal ya gitu kan? Gimana? Apa yang kita bisa buat untuk membuat PU ini jadi lebih baik? Kalau menurut aku tadi kalau kita udah menjaga kesehatan fisik, udah menyiapkan mental kita, itu kita bisa menjadi pekerja yang baik, pekerja yang sehat. Pekerja yang sehat itu kan kita bisa berkontribusi juga dengan baik nantinya gitu. Itu ada pengaruhnya gitu. Kalau kita nggak sehat, gimana kita mau bekerja dengan baik? Gimana kita mau Betul. melayani Nah, masyarakat gitu kan?
betul. Jadi bisa lebih maksimal ya. Pokoknya Jangan kayak lupa ya, sarapan. yes, sarapan itu penting ya gitu. Nah, kalau kita anak sekolah nih mungkin kita dapat itu makanan bergizi gratis untuk yang lupa sarapan. Bisa makan Tapi di tapi kantor. bukan sarapan kayak makan siang. Oh iya bener. Ya, Oh iya, Kan tapi emang ya bagi MBG gratis jam MBG makan juga siang ya. sarapan enggak kan makan Bener siang. juga ya. Nah, Ya, oke. sarapannya kesiangan gitu. Ya, sarapan itu udah apa ya bahasanya kalau makan Ya, sebelum makan siang itu prila dirapel, Brunch. Udah brunch brunch. brunch ya brunch, udah ya, masuk brunch. jam brunch nah antara sarapan dan makan siang ternyata lumayan banyak juga ya indikator dari Meta Negara ini jadi iya. nggak cuman tentang berkaitan dengan militer. Karena kan kalau misalnya kita dengar nih sebagai orang awam, bela negara ini biasanya dikaitkan sama kegiatan militer yang sebenarnya ya siapa aja gitu loh. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus punya semangat bela negara. Oke, seru sekali ya diskusi kita pada sore hari ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil. Jadi kalau misalnya aku simpulkan sedikit dari aksi, kemudian nilai bela negara, lalu indikator itu ternyata banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya dari menggunakan produk Indonesia, menjaga nama baik unit kerja, terutama karena kita sebagai ASN, ASN PU, kemudian bersikap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa negara. Nggak lupa dengan menjaga persatuan dan kesatuan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Ini lebih kepada gimana kita membuat skala prioritas tentang kita harus mengutamakan kepentingan bersama terlebih dahulu sebelum di atas kepentingan pribadi. Lalu juga Ya, berkaitan dengan membantu sesama warga negara, khususnya yang mengalami kesulitan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, dan yang nggak kalah penting itu soal siap mental dan fisik. Oke, nah lumayan ya diskusi kita pada hari ini. Nah, setelah kita kelas pagi, nah, lalu disambung dengan tugas podcast dan sebagainya, tetap semangat, nah, Ya. Semangat harus, sore. harus. dan Ya. semangat sore, nah. Karena Habis ini, rangkaian habis ini rangkaian mau laskar lanjut masih itu panjang lagi ya. nih. Iya. Mau Habis ngapain ini lagi aku nih Bang habis ini? lanjut latihan paski lagi. Oh, buat tanggal Buat 17-an. upacara. Ya, Apel Senin. kan Oh, petugas balai-balai upacara. balai yang ini tunjuk jadi itu. Nice. Nah, kalau di tempat abang upacaranya di mana? Di kantor sendiri atau jadi Ya, satu gitu dengan sekarang balai-balai? oh, kalau di daerah sini sih buat Kementerian PU emang setiap tahunnya itu beda-beda tempat, tapi digabung setiap balai Mm-mm. gitu. Tapi Gabungan ada ya. satu balai jadi tuan rumah gitu. Sekarang tahun ini tuan rumahnya di sini di balai. Iya, soalnya dia nunggu abang jadi struktur struktur upacara. Nah, kan kalau di Nggak, tempat aku ini kan ngerek gerek ngerek bendera. bendera aja. Nah, dengan kalau di tempat lain ada sama juga apa kayak upacaranya digabung. Karena kita beda-beda nih kan, ada yang di Sumbar, ada yang di Batam, ada yang di Padang. Ya, Sangat-sangat di, di, beragam. di Padang juga digabung sama Oh, balai-balai lain. seluruh Di balai tempat ya, kan juga balai-balai sih. Ya. terdekat. Heeh. Kayak di Kepri itu kan ada BPJN juga kan. Mm-mm. Ya. Nah, itu digabung sama BPJN juga yang di Seru ya tempatku. berarti nanti rame nih. Mana kita juga Iya. wajib untuk mengikuti upacara 17 Agustus ini sebagai seorang Betul. ASN yang yang baik ya, sebagai ASN yang baik. Oke, thank you semuanya untuk Ya, sesi terima kasih. diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak karena telah berpartisipasi Sama-sama. aktif. Nah, Misalnya, juga ini ya, apa, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Nah, karena makan itu penting ya untuk menjaga mental dan kesehatan fisik kita. Mungkin sekian dari sesi diskusi kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam.